Apakah dengan begitu dapat diberikan pandangan si rekap ini bermasalah karena tidak ada sistem yang verifikasi itu? Kalau ada informasi kayak ini dan ribuan, puluhan ribu, bahkan ada ratusan ribu seperti ini, puluhan ribu yang tercatat di sini, apakah itu tidak cukup untuk dijadikan dasar untuk sampai pada kesimpulan ada fraud di situ? Kedua, tadi kan dikatakan soal angka-angka, bisa jadi salah baca. Tapi bagaimana kalau angkanya nambah? Karena banyak sekali kita dapat laporan, angkanya nambah. 300 menjadi lebih. Ya, misalnya ada yang tertulis 17 jadi 170. Kan nambah angkanya, baik nambah di depan maupun nambah di belakang. Tapi kalau dikatakan, jadi kalau bermasalah dalam arti dia mempengaruhi angka, mempengaruhi suara, mempengaruhi perolehan, menurut saya tidak. Tapi membuat orang emosi dan sebagainya jadi ribut, iya gitu ya. Silakan dari pemohon, siapa yang mau mewakili? Satu, Mas Bambang. Yang lain? Refli Harun. Silakan. Terima kasih, Prof. Prayudi. Ada beberapa pertanyaan, Prof. Saya mau masuk di beberapa isu yang tadi dikemukakan. Tadi dikemukakan di bagian akhir bahwa mestinya sistem di web Sirekap itu dari mobil apps itu harus diverifikasi dulu. Begitu ya, Prof ya? Dan kalau tidak diverifikasi, maka bisa timbul banyak masalah. Terus Prof tadi mengatakan bahwa itu sebabnya untuk tahun mendatang perlu ada verifikasi. Saya berangkat dari pernyataan itu. Apakah dengan begitu dapat diberikan pandangan Sirekap ini bermasalah karena tidak ada sistem yang verifikasi itu? Satu. Kalau kemudian Sirekap ini dikonfirmasi, saya bisa tampilkan beberapa slide yang ahli kami kemukakan untuk dikonfirmasi kepada ahli ini. Silakan. Tolong di slide nomor 12. Bisa. Sambil menunggu itu saya mau mengatakan begini. Di slide yang akan saya tunjukkan nanti, ada begitu banyak TPS yang jumlah pemilihnya melebihi batas maksimal DPT. Padahal maksimal DPT-nya per TPS adalah 300. Kalau ada informasi kayak ini dan ribuan, puluhan ribu, bahkan ada ratusan ribu seperti ini, puluhan ribu yang tercatat di sini, apakah itu tidak cukup untuk dijadikan dasar untuk sampai pada kesimpulan ada fraud di situ? Itu kedua. Ada slide? Oh ya. Bisa. Oh, signal sudah ada. No signal. Sambil nanti saya kasih slide sambil saya cicil supaya prosesnya nanti silakan. saya akan jelaskan lagi. Ini pindah ke Refli Harun dulu. Belum. Saya lanjutkan supaya Iya. jalur pikiran saya. Jangan terlalu banyak, nanti lebih banyak daripada ahli pula nanti pertanyaannya, Pak. Silakan. Karena ini penting loh. Belum ya. Oke, saya lanjutkan lagi nanti sambil balik lagi. Dalam temuan kami, ternyata apps itu juga bermasalah, Prof, dalam temuan kami. Fitur yang sudah fix dan diberikan vendor kepada owners, pada tanggal 10 Februari tiba-tiba ada fitur berbeda yang masuk di situ. Saya Fakultas Hukum jurusan ini belum ada, Prof. Jadi nanti saya bisa tunjukkan di situ. Dua fitur yang masuk itu memberi keleluasaan pada orang yang memiliki fitur itu atau dibeli akses itu, dia mengubah hasil. Bagaimana penjelasannya? Itu yang ketiga. Yang keempat, sudah ya? Belum. Untuk menguji
originalitas hasil yang difoto itu, yang katanya kemudian dari Sirekap, dari mobile apps itu dikirim kepada Sirekap web, maka kemudian harus ada konfirmasi metadata. Dan fakta membuktikan dari berbagai ahli yang dihadirkan di sini termasuk 03, metadatanya tidak ditemukan. Jadi bagaimana kita bisa mengakui originalitas dan otentisitas dari hasil yang dikirimkan itu? Ini ada. Itu bagian kelima itu. Saya seneng ganjil jadi ada 2 lagi. Sudah ini Pak Bambang, Okay. silakan ini dijelaskan. slide atasnya dulu, slide keempat. Prof, itu tadi pertanyaan yang kedua atau ketiga, saya lupa. Ini temuan, Prof. Ternyata selisih suara antara yang seharusnya dengan yang tampil pada Sirekap itu bermasalah. Dan ini kita dapatnya ribuan. Saya nggak mau sebut ratusan ribu ya. Dan turunkan lagi satu lagi. Ini pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi. Apakah ini tidak cukup dijadikan dasar telah terjadi fraud di situ? Dan seharusnya kemudian dilakukan IT forensik. Coba slide nomor 2. Terus. Lagi. Ini, yang tadi, yang atasnya lagi. Baik mobil apps maupun Sirekap seharusnya kan memiliki ini. Ahli. Keamanan data, transparansi dan akuntabilitas serta audit dan verifikasinya. Pertanyaan berkenaan dengan ini, apa pendapat ahli terhadap mobil apps dan Sirekap kita berkaitan dengan keamanan data, transparansi dan akuntabilitas dan audit dan verifikasi. Itu ada masalahnya di situ. Pak Bambang cukup ya? Kan tadi 7, Prof. Satu lagi berarti. Jangan nanti jatah Refli Harun jadi hilang dong. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya minta klarifikasi ke KPU, benarkah KPU mengeluarkan keputusan KPU nomor 345 tahun 2024 yang mengecualikan Sirekap sebagai informasi publik yang tidak boleh diberikan? Silakan KPU. Diklarifikasi dulu, karena ini dapat dari sengketa informasi dari pihak yang mengajukan, tiba-tiba muncul keputusan secara retroaktif. Silakan. Kami cek dulu. Ya. Lanjutkan pertanyaan berikutnya. Oke. Belum ya diklarifikasi saya pertanyaan berikutnya. Kemarin dari ahli ya, ahli 03 yang saya lihat dari videonya YouTube mengatakan bahwa suara sah dan suara paslon itu berbeda sampai puluhan juta. Nah, buat ahli itu mungkin nggak? Kalau seandainya misalnya itu cuma technical, tidak ada fraudnya misalnya, itu satu. Kemudian kedua, tadi kan dikatakan soal angka-angka bisa jadi salah baca. Tapi bagaimana kalau angkanya nambah? Karena banyak sekali kita dapat laporan angkanya nambah. 300 menjadi lebih. Ya, misalnya ada yang tertulis 17 jadi 170. Kan nambah angkanya, baik nambah di depan maupun nambah di belakang. Salah itu kedua. Ketiga, kalau kesalahan yang pernah dikatakan KPU itu sampai salah baca itu sampai 154.000, 500. Ini contohnya. Ya, itu yang contoh yang tadi saya katakan. 154.541 sebelum Sirekap ditutup. Dan itu mungkin lebih banyak lagi. Bahkan ahli 03 mengatakan itu sampai 400 ribuan tuh kesalahan baca. Itu mungkin enggak? Itu tidak ada fraudnya, itu sekedar technical error gitu. Tapi technical errornya sampai ratusan ribu. Nah yang terakhir tadi, yang pertama, itu betul enggak ada itu? Ada keputusan KPU nomor 345 itu.
Karena begini, nanti Pak Refli itu enggak ahli yang menjawab ya, itu dijelaskan oleh apa? Oleh KPU. Iya, enggak. Saya mau tanyanya begini. iya. Tanyanya adalah apa yang membuat Sirekap ini kemudian perlu menjadi informasi yang dikecualikan dalam 3 tahun? Rahasia apa yang harus dijaga kalau kita kaitkan dengan transparansi publik? Jadi ahli kan tahu nih, datanya apa aja yang kemudian tiba-tiba harus dikecualikan? Itu pertanyaan saya. Cukup ya? Jadi memang problem tulisan tangan ini kan karena menggunakan mesin di OCR dan teknologinya itu memang sudah mapan tapi belum perfect gitu, belum 100% akurat. Makanya kalau di pengalaman saya misalnya di perbankan gitu, kalau kita ngisi formulir aplikasi begitu, itu juga tidak di-entry, di-scan juga. Tetapi kemudian ketika setelah di-scan itu sebelum di-posting itu diverifikasi dulu, dicek dulu ada nggak perbedaan-perbedaan. Kita saja mengalami misalnya kalau kita apply ke payment gateway misalnya kan kita diminta KTP gitu kan, KTP kita difoto, kadang-kadang ketika KTP kita difoto itu sistem juga ada beberapa yang error, misalnya alamatnya itu huruf I jadi angka 1 misalnya, atau huruf A jadi angka 4 misalnya. Jadi itu yang saya kira nanti harus diantisipasi kalau misalnya KPU ingin menggunakan sistem yang berdasarkan OCR, menurut saya sih bagus. Kenapa ini menghindarkan kecurigaan, kalau di Situng dulu kan kecurigaannya ini operator ini curang, memasukkan datanya di markup gitu. Nah sekarang kan mesin yang melakukan atau software yang melakukan. Kita kan nggak bisa menuduh softwarenya curang begitu. Nah tetapi kita harus ingat bahwa software ini atau OCR ini belum perfect, masih ada error. Makanya tadi saya sampaikan di dalam solusi ke depan mungkin harus ada verifikasi untuk yang aneh-aneh gitu ya. Misalnya jumlah suara lebih dari 300 itu mestinya di-reject dulu, tidak langsung di-posting gitu. Kemudian dari Mas Bambang ini, dari pemohon, pertama verifikasi. Jadi kalau kita bermasalah itu mendefinisikan bermasalah itu apa? Apakah bermasalah itu menyebabkan hasilnya berbeda atau hasilnya hanya menimbulkan keributan saja? Nah, kalau menimbulkan keributan, ya saya dari Situng dan sampai sekarang Sirekap mengakui jadi bahan keributan ini. Tapi keributan yang tidak ada gunanya, kita ributin pepesan kosong, uang yang dipakai penetapan pemilu di SK 360 itu dasarnya manual ya Pak Ketua ya. Itu kok yang dipakai kok. Nah, jadi bukan yang dari Sirekap gitu. Tapi kalau dikatakan, jadi kalau bermasalah dalam arti dia mempengaruhi angka, mempengaruhi suara, mempengaruhi perolehan, menurut saya tidak. Tapi membuat orang emosi dan sebagainya jadi ribut, iya gitu ya. Nah, tadi termasuk contohnya misalnya jumlah pemilih lebih dari 300 dan sebagainya. Nah kemudian masalah-masalah TPS yang bermasalah. KPU, saya monitor juga, setiap hari itu melakukan modifikasi, melakukan koreksi. Saya ada data nanti bisa sampaikan pada majelis setelah sidang ini. Misalnya pada tanggal 22 Februari, itu saya ketika Sirekap mulai diributkan tanggal 15 tadi betul, mulai ribut itu tanggal 15 ingat saya. Kemudian saya sebetulnya sudah nggak semangat itu, udah males itu ikut-ikut begini lagi gitu ya. Sudah 5 tahun yang lalu, sudah usia udah cukup lah begitu ya. Jadi saya lebih sabar kayak Pak Bambang gitu ya. Jadi saya pikir ngapain ikut-ikut lagi. Tapi kemarin diminta oleh KPU, jadi saya track tuh apa yang terjadi pada tanggal 22 Februari. Memang ada waktu itu ada sekitar 12.000 kesalahan di 12.000 TPS. Tetapi kalau kita lihat angka, itu kesalahannya itu terdistribusi. Tiga-tiganya itu ada yang naik, ada yang turun. Jadi dari ada yang naik, ada yang turun itu tidak bisa saya mengatakan bahwa di situ ada algoritma atau ada JSON script yang didesain untuk membuat ini suaranya terkunci. Kenapa? Karena distribusi error ini terjadi di tiga-tiganya. Pada pasangan 01 ada yang naik di TPS tertentu, tapi ada juga yang turun. 02 juga sama, 03 juga sama. Jadi mirip seperti Situng 2019, agak random ini kesalahannya. Tapi sayangnya karena waktu itu karena hanya ingin tahu aja, hanya punya data satu hari itu 22 Februari 2024. Kemudian mengenai apps. Ya apps ini ada aplikasi ini yang ada di Sirekap Mobile ya. Sirekap Mobile ini saya nggak tahu apakah, mungkin saya perlu tanya kepada KPU, apakah ditaruh di publik atau
Tidak, karena yang saya dengar kemarin dari video, itu katanya saksi mendapatkan apps itu dari APK Mirror. APK Mirror itu ini Pak Yang Mulia, Pak Ketua dan Yang Mulia, adalah tempat software-software bajakan yang untuk HP. Yang resmi kan kalau Android kan Google Play. Nah APK Mirror itu software-software yang sudah dimodifikasi biasanya. Misalnya untuk langganan Netflix nggak bayar itu bisa kita download dari sana gitu. Yang sudah dimod, jadi istilahnya APK yang dimodifikasi. Nah, saya nggak tahu kalau di-download dari sana, itu mungkin harus dicek validitas dari aplikasi yang digunakan tadi. Pak, itu ahli yang mana ya Pak yang kemarin dipakai untuk itu? Ahli yang nomor 2 kemarin. Oh, ahli perkara nomor 2. Ya. Ahli perkara nomor 2. Ya. Baik. Jadi dia mengatakan dia mendapatkan APK-nya, karena kalau nggak salah di Amerika ya kalau nggak salah ya. Ya, dia jadi yang apa itu? Yang apa namanya? Yang direkayasa tadi apa namanya? Software-nya tadi? aplikasi. Aplikasinya apa namanya tadi? APK itu nama aplikasi di Android Yang Mulia. Jadi kalau kita install aplikasi dari Play Store itu namanya APK atau aplikasi APK gitu. Nah, itu ada situs banyak sih, bukan hanya APK Mirror, ada banyak situs yang tempat kita bajakan-bajakan itu. Nah, salah satunya APK Mirror itu terkenal sekali untuk naruh APK yang bajakan-bajakan. Jadi kalau ada software yang di Google Play harus bayar, itu kalau didapat di APK Mirror bisa nggak bayar gitu. Termasuk ngajarin misalnya YouTube yang premium itu kita bisa download itu APK Mirror yang sudah di APK Mirror yang sudah dimodifikasi sehingga kita nggak keluar iklannya lagi di YouTube misalnya. Nah saya harus cek dulu kalau dari APK Mirror itu harus di-compare karena saya kebetulan sering menjadi saksi ahli di beberapa kasus pidana di pengadilan umum itu adalah ternyata aplikasi ini diambil dari tempat-tempat yang tidak legal tadi, sudah dimodifikasi, kemudian yang install ini dirugikan. Misalnya rekening banknya dikuras atau macam-macam lah terjadi kejahatan di sana. Kemudian dia menggugat ke developernya, tapi ternyata ketika kita sandingkan aplikasinya sudah berubah. Nah ini saya kira kalau dari APK Mirror itu ini Pak Bambang ya, jadi mungkin harus ditanda tanya. Tapi kalau dapat dari KPU itulah yang legal gitu. Nah saya kemarin mendengar karena beliau mengatakan dari APK Mirror ya. Nah kemudian keempat mengenai metadata. Metadata itu mungkin nanti lebih cocok ditanyakan pada saksi karena saksi ini yang membuat aplikasinya. Jadi saya tidak tahu apakah ada metadata atau tidak. Mestinya sih ada, tapi saya tidak. Ini dari ahli kami Pak. Nah ini Pak. Iya, bukan. Maksudnya nanti yang bisa menjawab nanti seksi kedua dengan saksi fakta karena mereka yang mendevelop. Yang dari ITB nanti itu yang membuat aplikasi. Kalau saya kan tidak, jadi saya tidak tahu apakah metadatanya dan sebagainya. Jadi Yang Mulia Majelis dan Bapak Ibu sekalian, jadi namanya metadata itu misalnya kalau Sirekap itu form C1 hasil itu kita foto, kemudian di foto itu ada identitasnya. Di foto pakai kamera apa, jam berapa dan sebagainya ada data seperti itu. Tapi kita harus ingat juga yang punya metadata seperti itu hanya kamera-kamera yang baik saja. Kalau HP-HP yang murah itu biasanya tidak ada metadatanya memang. Makanya nanti harus dicek juga dari TPS mana yang tidak ada metadatanya, kemudian itu apakah menggunakan kamera seperti apa begitu. Atau yang kedua memang di developer memang tidak ada metadatanya. Nanti mohon Mas Bambang tanyanya nanti ke yang buat aplikasi, karena mereka yang lebih tahu dalamnya. Nah kemudian yang kelima, apakah tidak cukup bukti terjadi fraud? Saya bukan ahli hukum, tapi saya pernah mendengar begini, bahwa fraud itu salah satu syaratnya adalah ada mens rea, ini jadi sok tahu hukum ya. Ada niat di situ. Nah sementara yang mengkonversi gambar menjadi angka itu kan software, aplikasi, sistem sebuah aplikasi. Apakah aplikasi itu punya niat? Kan tidak. Karena aplikasinya itu kan sudah di-training dengan data oleh developer ini, nanti bisa ditanya pada developer, di-trainingnya dengan tulisan tangan berapa banyak dan sebagainya, biasanya itu dengan ribuan tulisan tangan. Tetapi biarpun di-training dengan ribuan tulisan tangan, tetap namanya mesin itu tidak seperfect manusia, pasti ada kesalahan. Penjelasan dari teman-teman Sirekap. Mohon dilanjutkan Pak. Aplikasi memang mesin, tapi aplikasi yang buat bukan mesin Pak. Iya, orang yang bikin. Iya. Cukup Pak Bambang. Silakan ahli. Programnya buat orang Pak, tapi OCR-nya ini kan
dibuat oleh orang Amerika sana kan, mungkin apakah orang Amerika memang sengaja mau jahat begitu kan, saya kira enggak lah. Itu kan mereka menggunakan tools OCR. OCR itu bukan dibuat oleh teman-teman ITB. Itu menggunakan namanya neural network saya kira ya. Dan itu sudah sebuah paket lah begitu ya. Nah, jadi kalau tidak ada manusia di sana, siapa yang mau disalahkan? Ini kan menjadi problem ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi mobile apps sudah ya. Kemudian tadi katanya ketika Sirekap itu pada waktu tertentu terjadi perubahan. Memang karena setiap detik itu Sirekap berubah. Pertama karena ada data baru yang masuk. Yang kedua adalah adanya koreksi. Pasti berubah. Sehingga kita ketika menanyakan tadi ditampilkan itu jam berapa, tanggal berapa, itu posisi di situ. Tapi hari yang lain juga berbeda. Nah kemudian tadi disampaikan juga bahwa teman-teman ini masih punya akses kepada Sirekap sampai sekarang. Saya tidak tahu caranya dari mana. Karena kalau mereka melakukan akses ilegal, ancamannya Undang-Undang ITE. Jadi harus diingat juga bahwa peretasan maupun akses yang tidak legal itu bisa diancam pidana 6 tahun. Nah saya tidak tahu apakah betul mereka bisa akses sampai tadi malam. Karena perhitungan suara manual kan sudah selesai tanggal 20. Mestinya kan sudah tidak ada lagi perubahan. Di Sirekap mau dirubah apapun nggak ada gunanya. SKKPU 360 sudah keluar tanggal 20 Mei. Jadi per 20 Maret. Per 20 Maret itu sudah freeze, suara nggak akan ada berubah. Jadi andaikan di Sirekap dihapus datanya pun juga nggak ada pengaruhnya begitu loh, istilahnya begitu. Karena keputusan KPU sudah keluar, keputusan ini sudah keluar yang nggak bisa dirubah kecuali SK-nya KPU yang dirubah begitu. Kemudian untuk Bang Refli, ya, kenapa suara sah beda dengan suara paslon? Saya tidak melihat itu, Bang. Jadi kalau suara sah presiden dengan totalnya sama, yang beda adalah dengan suara legislatif, ya. Ada kalau nggak salah yang pilpres itu 51 juta, ya ada beda, pokoknya beda ya. Ada antara pilpres dengan pileg suara sah. Untuk pemilu presiden 164 juta, 164 untuk pileg juta. 151 juta. Ya, 151 dan 160. Kenapa berbeda? Ya kita tidak tahu, mungkin pemilih, terutama pemilih di desa ya, daripada pusing milih yang partai yang banyak itu, yang calonnya banyak, dia mungkin hanya milih pilpres saja, tapi tidak milih pileg, mungkin begitu ya. Kita tidak bisa menuduh bahwa itu ada hal, karena nanti ada sekaligus menjawab pertanyaan yang mulia Prof. Suharto ya tadi bagaimana, Prof. Arief bagaimana menguji kevalidan data tadi ya, nanti saya akan sampaikan. Nah jadi bisa saja terjadi antara suara pilpres, suara sah dengan suara sah di legislatif tidak sama. Dan setiap pemilu selalu begitu. Saya ingat 2019 pun juga sama, tidak exactly sama persis. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan tadi kan kemarin itu ada ahli IT atau saksi ya, yang mengatakan bahwa di Sirekap itu ada perbedaan antara suara sah dan suara pilpres semua, suara sah dan suara paslon. Itu beda sampai puluhan juta. Kok bisa terjadi begitu? Ya. Atau jangan-jangan ahli yang itu nggak benar? Kan Bapak bisa sudah Pak Refli cukup. Kan nanti kita bandingkan aja dengan kawal pemilu dan yang lain. Kalau hasilnya kawal pemilu juga seperti itu, ya mungkin jangan-jangan ahlinya mungkin nggak di saat ini silakan nanti majelis yang menilai lah ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah angka yang ada katanya nambah terus. Seperti saya sampaikan tadi, capture saya tanggal 22 Februari itu dua-duanya mengalami. Ada yang nambah, ada yang kurang. Tiga-tiga, maaf karena salonnya tiga-tiganya mengalami kok. Jadi tidak bisa kita tuduh hanya satu saja yang bertambah, tidak. Jadi kebetulan karena mungkin saksi atau ahli dari pihak pemohon, ya yang difokuskan yang kerugiannya pemohon saja gitu ya. Tapi kalau saya karena fair-fair aja, ya saya tunjukkan bahwa tiga-tiganya memang ada yang naik, ada yang turun. Itu sejak situng dulu selalu begitu problemnya. Kemudian masalah DPT, privasi. Saya kira kita sedang membahas Sirekap, tidak membahas dalih ya. Jadi saya tidak jawab, mohon maaf. Nanti mungkin kalau membahas dalih mungkin forumnya berbeda. Kemudian berikutnya ke Bang Magdir ini. Jadi perubahan data bisa divalidasi dari mana? Nah ini pertanyaan menarik ya. Jadi validasi akhir dari hasil itu adalah perhitungan suara berjenjang. Jadi
kalau kita mau melihat validasi suara, perolehan suara di level kecamatan, dilihat saja, kan di sana diunggah ya formnya, form D1 ya. Di hasil. Nah ini yang saya tidak lihat dari kemarin ditampilkan oleh saksi maupun ahli dari pihak pemohon. Ada selain C hasil, ada D. D itu yang merupakan rekap dari ini. Jadi dicek aja apakah terjadi perubahan di sana. Kalau tidak ada perubahan, berarti ya tidak ada masalah. Karena itu semua ada, kemudian ada berita acara yang ditandatangani segala ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa data Sirekap itu tidak divalidasi. Memang di awal-awal itu tidak divalidasi, makanya jadi ribut tadi ya, di capture itu tanggal 15, tanggal 20. Tapi begitu cetek tanggal 20, itu sudah valid semua datanya. Karena diambil dari data manual. Jadi kalau nggak salah di Sirekap itu mekanismenya, ketika terjadi pleno manual, maka hasil pleno itulah yang kemudian dimasukkan ke Sirekap untuk mengkoreksi data Sirekap. Gitu ya Pak Ketua ya. Jadi setelah pleno, data Sirekap pasti sama dengan data perhitungan manual. Tidak akan ada beda. Karena pleno itu mengupdate data tadi. Data Sirekap boleh salah, tapi ketika setelah pleno diupdate, jadi itulah yang benar dalam arti legal karena ditandatangani oleh semua saksi kan. Soal nanti ada manipulasi itu kan masing-masing lah kita tahu lah. Tapi saksi yang semua tanda tangan di sana. Jadi form D itu adalah D hasil itu adalah sah karena apa? Disaksikan oleh semua peserta pleno. Kemudian ada Sirekap untuk penggunaan suara berjenjang, malah terbalik Bang. Jadi bukan Sirekap mempengaruhi suara berjenjang. Suara berjenjang lah yang mengupdate Sirekap. Jadi selesai pleno, kemudian data Sirekap itu akan dibalikan lagi ke Sirekap, sehingga data Sirekap itu akan paralel sama dengan pleno. Begitu. Dengan demikian Sirekap tidak bisa dipakai untuk mempengaruhi data di manualnya. Nah kemudian tadi ada pintu belakang dan sebagainya. Saya sebagai orang komputer, saya tuh kalau tidak lihat barangnya, tidak pegang, saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak. Karena kalau kita mau melihat ada backdoor atau tidak, itu softwarenya harus ada di depan saya dan saya buka. Kalau saya hanya membayangkan saja, itu namanya mengarang bebas itu. Mengarang bebas ini nanti begini, nanti begini, nanti begini, itu kan karangan. Kalau kita mau melakukan audit, nggak usah audit forensik lah, audit operasional aja, itu sistemnya harus di depan kita dan kita lakukan pemeriksaan. Sama dengan ketika kita memeriksa audit keuangan, ya catatan keuangannya dan sebagainya harus ada di depan kita. Kita nggak bisa kayak paranormal membayangkan nanti ada gini, nggak bisa gitu loh. Mohon maaf ya. Jadi pertanyaannya justru nanti apakah ahli yang mengatakan atau saksi yang mengatakan ada pintu belakang tadi, dia punya akses nggak? Nah kalau punya akses mungkin hanya bisa dikasih oleh KPU atau ITB. Nanti bisa ditanyakan apakah KPU memberikan akses kepada dia atau ITB memberikan akses pada dia. Karena punya hanya dua. Yang punya kode sumber atau source code-nya atau programnya itu hanya KPU dan ITB. Kalau mereka nggak memberikan, nggak mungkin ada. Kecuali mencuri ya, mungkin bisa saja mencuri, tapi kan dosa ya. Apalagi puasa-puasa begini mencuri ya. Nah, jadi itu Bang mengenai pintu belakang, saya tidak bisa jawab ada atau tidak. Termasuk kemarin saya dengar ada JSON script, ada ini. Itu apakah dia punya data? Saya aja sering bantu KPU sampai sekarang nggak pernah dikasih programnya gitu. Jadi saya nggak bisa periksa gitu. Jadi selama itu saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak, kecuali yang bersangkutan membuktikan dia punya akses kepada barang tersebut. Kemudian mengenai yang pertanyaan kedua mengenai anomali hasil. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Sirekap boleh ada anomali, boleh ada perbedaan. Tetapi ketika pleno dilakukan, dan hasil ditandatangani, maka hasil itu kemudian masuk ke Sirekap. Jadi sebetulnya setelah proses 20 Maret kemarin, sejak 20 Maret sudah tidak ada anomali lagi. Jadi anomali itu terjadi di masa lalu, ya, karena tadi kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan tadi masalahnya. Tapi ketika sudah pleno, sudah selesai. Makanya perhitungan yang benar yang diakui secara hukum dan legal dan kemudian digunakan KPU untuk membuat SK 360 dan kemudian mengupdate Sirekap adalah hasil perhitungan suara berjenjang yang disaksikan oleh semua saksi dari semua paslon dan kemudian juga
dilakukan secara terbuka. Kemudian scan ini dari Bang Magdir ya. Sebetulnya nama yang disebut scan itu kalau pakai HP ya moto, Pak. Bang. Kenapa HP itu kan bukan scanner, jadi kan HP kita kan cuma punya kamera ya kita foto, tapi orang-orang biasanya nyebutnya nyeken gitu, padahal itu namanya moto, tapi karena yang difoto kertas dibilangnya nyeken gitu. Kalau yang difoto orang namanya motret gitu, jadi mungkin istilah aja. Jadi, bukan ahli kemarin itu saksi yang dihadirkan oleh pemohon 2 itu mengatakan kalau begini bentuknya ini bukan foto, ini scan. Nah itu ada yang foto dia katakan beda kalau foto dengan scan katanya. Nah itu ada dampaknya nggak untuk software yang Sirekap ini? Malah kalau pakai scanner semua akan hasilnya sangat akurat. Tapi scanner itu sangat mahal. Satu scanner aja harganya bisa puluhan juta ya. Tahun berapa itu KPU pernah pakai scanner ya? Oke, jadi itu lanjutkan ya. ahli. Jadi akan jauh lebih bagus justru kalau kita pakai scanner. Saya sebentar Pak Ahli. Iya. Ini kita wilayah Indonesia begitu luas. Iya. Ini persoalan masalah scan dan foto melalui handphone. Pak Azim, apakah betul seluruh TPS itu ada yang punya scan? Apakah betul seluruh TPS itu punya handphone untuk memfoto? Apakah seluruh Indonesia ada sinyal bisa mengirim foto pada seketika? Apakah ini tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di lapangan? Terima kasih majelis. Yang pertama bahwa handphone itu partisipasi dari anggota KPPS. Jadi handphone tidak disediakan oleh KPU. Jadi tidak kemudian semua mereknya sama, speknya sama, tetapi ya, ada. Saya ingin persoalkan apakah di seluruh wilayah Indonesia TPS-nya termasuk di pegunungan Papua atau di Kalimantan atau di mana semua TPS sudah ada handphonenya, meskipun itu partisipasi anggota. Betul. Pak Anu ada. Ya, yang kedua, tidak semua TPS itu anggota KPPS-nya punya handphone yang istilah awam disebut smartphone ya. Karena di banyak TPS di Papua itu menyebutnya handphone kami handphone batangan Pak, begitu. Ini istilah awamnya ya. Sehingga kemudian dalam situasi itu kami mengantisipasi supaya kemudian tetap tersedia hasil yang difoto dan diunggah dan bisa dilihat oleh banyak orang. Nanti ketika rekap di tingkat kecamatan kan kotak suara dibuka. Nah disitulah kemudian yang belum difoto pada saat itu, dan tentu saja unggahnya berbeda waktunya dengan teman-teman di KPPS yang TPS-nya ada sinyal. Nah yang ketiga, tidak semua TPS ada sinyal, sehingga kemudian ada juga TPS yang baru bisa bisa dikirim fotonya itu dalam durasi waktu tertentu. Paling data yang kami peroleh berdasarkan hasil simulasi di bagian awal, TPS yang nol sinyal menuju ada sinyal itu paling cepat 8 jam dari titik TPS. Kemudian yang paling lama sekitar 15 jam. Artinya 8-15 jam itu durasi waktu tidak ada sinyal menuju tempat yang ada sinyal. Nah yang berikutnya di TPS itu tidak ada scan. Nah saya ingin menjelaskan sedikit yang mulia bahwa anggota KPPS ini yang diproduksi ada 2 dokumen. Dokumen yang pertama adalah C hasil plano yang ukurannya plano dan ada telinya, dan kemudian itu disalin ke dalam formulir C hasil yang salinan yang ukurannya kuarto. Nah yang kuarto tidak ada telinya. Nah yang kita unggah di Sirekap atau di info pemilu yang bisa dibaca semua orang itu yang katakanlah yang ada telinya, berarti kan dokumen pertama yang digunakan untuk mendokumentasikan hasil. Itulah kenapa kemudian nanti oleh saksi akan dijelaskan kita mengambil kebijakan itu kan sebetulnya meneruskan apa yang pernah kita kerjakan di Pilkada 2020 waktu Covid. Karena apa? Dari C plano itu ketika disalin ke formulir C salinan itu ada potensi juga salah menyalin. Nah ini yang terjadi pengalaman 2019 karena mekanisme 19 itu situng C plano itu kemudian disalin, salah satu salinannya dibawa ke KPU Kabupaten, di-scan di KPU Kabupaten, baru dikirim ke data center KPU dan kemudian itu yang diunggah. Nah kemudian untuk katakanlah dari segi proses
memotong beberapa langkah, dan kemudian yang diunggah adalah dokumen pertama kali sebagai bentuk pendokumentasian hasil suara sejak Pilkada 2020 dan kita kembangkan untuk pemilu 2024 adalah C hasil plano. Jadi itu aslinya ukurannya plano dan ada talinya. Oke, cukup Pak Hasib. Silakan ahli, kalau bisa dipercepat ya. Ya, baik. Ya. Yang berikutnya mengenai siapa yang mengaudit Sirekap, nanti mohon ditanyakan pada developer karena saya bukan developernya. Kemudian apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum, karena belum ada bukti bahwa terjadi tindak pidana di sana. Kecuali bisa dibuktikan ada pidana, tindak pidana atau fraud, maka bisa dilakukan audit forensik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya masih dari Bang Magdir ya, mengenai human error atau technical error. Tadi saya sampaikan bahwa Sirekap mobile itu mengkonversi gambar, tulisan yang ada di gambar menjadi angka itu secara otomatis dengan menggunakan software. Tidak ada manusia yang mengkonversi di sana, beda dengan situng dulu. Kalau situng dulu memang di-entry oleh manusia, sehingga menurut saya itu technical error, sangat-sangat technical error. Kecuali kalau form C1 yang tadi menjadi C1 hasil adalah dokumen otentik, itu yang dirubah. Jadi kalau dokumen otentiknya tidak sama dengan hasil yang kenyataannya, baru itu namanya ada fraud yang dilakukan oleh KPPS misalnya. Tapi kan selama ini tidak pernah ada sanggahan bahwa hasil perhitungan suara di level TPS itu berbeda dengan kenyataan begitu. Kemudian dari pihak terkait, Sirekap alat bantu dan berjenjang. Jadi betul sekali. Jadi berkali-kali saya sampaikan bahwa ketika perhitungan suara berjenjang dilakukan, itu mulai dari TPS, kemudian sampai ke kecamatan, kemudian ke KPU Kabupaten Kota dan sebagainya, itu adalah proses berjenjang yang di mana alat Sirekap sebagai alat bantu itu digunakan adalah ketika nanti alat perhitungan berjenjang ini selesai, ditandatangani oleh semua saksi dan dari pihak pemohon, kemudian itu digunakan untuk mengupdate Sirekap. Jadi Sirekapnya juga ikut berjenjang, jadinya sebetulnya secara tidak langsung koreksinya ikut berjenjang juga. Di samping memang koreksi yang langsung dilakukan oleh KPU, juga ada koreksi berjenjang dari bawah juga. Dan yang kedua adalah jangan lupa di sana juga di Sirekap itu selain form C1 hasil ada form D yang selama ini saya belum pernah dengar dari dalam sidang ini dibuka. Padahal form D itu adalah hasilnya tadi, kesimpulannya rekapnya seperti apa. Nah, kalau di form D-nya berbeda dengan C1 baru dikatakan di situ bisa ada manipulasi misalnya. Kemudian Sirekap menjadi alat untuk fraud. Wah, ini sadis banget. Jadi seperti saya sampaikan, Sirekap itu hanya software aja, tidak bisa digunakan untuk merubah suara, nggak bisa. Yang bisa dilakukan itu adalah proses perhitungan manual berjenjang di tiap tingkat itu. Kalau mau melakukan kecurangan ya di sana, mau jual beli suara ya di sana, tidak di Sirekap. Karena nggak ada gunanya Sirekap dirubah-rubah, nanti begitu sudah berjenjang dihapus lagi juga begitu. Jadi ini yang harus mungkin kita pahami semua. Kemudian saya agak percepat ya, langsung ke Prof. Eni mengenai evolusi Prof. Eni ya. Jadi senang sekali ini ketemu dengan Prof. Eni lagi. Jadi dulu situng itu memang ada proses yang sangat panjang, sehingga kemungkinan terjadinya human error itu tinggi. Karena tadi menyalin formulir dan sebagainya itu human error-nya tinggi, belum lagi ngantri. Nah, Sirekap ini teman-teman ITB itu menggunakan inovasi, tidak menggunakan manusia lagi, tapi secara menggunakan artificial intelligence, menggunakan OCR untuk membaca tulisan tangan menjadi data. Nah, inilah salah satu menurut saya kelebihan dari Sirekap yang saya apresiasi sekali pada teman-teman ITB. Tetapi yang sangat kritik saya kekurangannya adalah bahwa sistem konversi tulisan tangan ke angka itu kalau di lab saja belum 100% juga, baru 99% gitu. Apalagi di dunia nyata. Nah, jadi ini yang mungkin di berikutnya, evolusi berikutnya teknologinya harus diperbaiki, kemudian ada validasi sebelum diposting dan sebagainya tadi. Kemudian ada di 11.000 TPS. Ini dinamis Prof, jadi setiap hari berubah. Jadi seperti saya sampaikan tadi, tanggal 22 itu ada problem di sekitar 12.000-an TPS, kemudian naik lagi sampai yang terakhir itu puncaknya 125.000 kalau nggak salah Pak Ketua pernah bilang ya di media. Kemudian setelah itu turun lagi gitu ya, karena memang begitu data banyak masuk,
terutama yang dari daerah, terutama ya kalau data dari Jakarta kemungkinan karena kameranya bagus, kemudian HP-nya itu nggak menggunakan Nokia 3310 zaman dulu begitu ya, sehingga hasilnya lebih bagus gitu. Tapi kalau di daerah-daerah ini yang mungkin kurang bisa reliability-nya kurang. Nah, Prof. Arief ini. Baru, Kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa, terasa nikmatnya, terasa baiknya. Memetik kebaikan di bulan penuh keberkahan bersama Ustadz Zaki Mirza dan keluarga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.